Welcome back to Opini Daki TV. Gue baru dengar kabar kalau PSSI berencana memecat Sintayong. Dan gue udah sekilas membaca. Waktu gue sekilas membaca memang kelihatannya PSSI yang ada masalah. Tapi kalau gue baca lebih dalam, mulai ketahuan tuh apa yang diinginkan PSSI nggak sejalan yang diinginkan Sintayong. Atas keresahan itu dan banyaknya pertanyaan di publik, entah kenapa mau dipecat Sintayong, gue membuat Opini Daki episode 2. Tapi kali ini gue akan santai aja, bentuknya mungkin seperti vlog. Dan kali ini gue kedatangan narasumber, bukan kedatangan sih, gue memakai satu narasumber yang juga pegiat timnas, pecinta sepak bola. Ya, namanya Dawam Rasid. Nanti gue akan bincang-bincang sedikit buat apa sih yang terjadi antara PSSI dan Sintayong dalam Opini Daki episode 2. Siapa cocok, ganti scene. Oke, silahkan nonton dan jangan lupa untuk subscribe dan like untuk yang nonton di YouTube, dan follow Instagram gue untuk yang nonton di IGTV. Dan inilah Opini Daki episode 2. Siapa cocok, ganti scene. Mungkin sebelumnya gue bakal ngejelasin dulu permasalahannya secara gamblang, biar lu semua pada tahu apa sih yang terjadi antara Coach Shin dan PSSI. Jadi semua berawal dari agenda sepak bola yang akan kembali bergulir, ya kan. Indonesia akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Nah, atas dasar itu PSSI memanggil Coach Shin untuk kembali ke Indonesia untuk melakukan training center. Nah, setelah pemanggilan pertama PSSI tidak dijawab oleh Sintayong tampil di muka publik Korea, ya, salah satu media, menjelaskan kalau PSSI tidak mendukung programnya. Kenapa dia bisa bilang tidak mendukung programnya? Karena Sintayong menolak untuk datang ke Indonesia dengan alasan pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia ini mencapai 1.000 per hari. Mungkin atas dasar ketakutan itu, Sintayong tidak berani mengambil resiko untuk kembali ke Indonesia. Makanya Sintayong meminta kepada PSSI untuk mengadakan training center di kampung halamannya, Korea Selatan. Hal yang wajar, karena mungkin dia takut dengan pertambahan COVID di Indonesia yang semakin banyak. Tapi gue sedikit ngejelasin. Biaya training center aja nggak murah. Di Indonesia aja nggak murah. Kalau lu mau ngadain training center di Indonesia, lu akan ngasih makan pemain, hotel pemain, fasilitas-fasilitas lain, travel, dan tiket pesawat yang sudah di kampung-kampung kan tentunya akan dipanggil, dan itu harus dibiayai. Apalagi kalau mengadakan training centernya ini di Korea Selatan, biayanya akan sangat mahal, biayanya akan sangat besar, membengkak. Sementara akibat kasus COVID-19 ini semua bidang, ya, termasuk bidang sepak bola, mengalami krisis. Nah, menurut gue untuk di era pandemi, di masa pandemi kayak gini, mengadakan training center di Korea Selatan bukan suatu yang baik, karena kita juga tahu kan di Korea Selatan pun masih ada kasus tambahan COVID-19. Sebaiknya Coach Shin kembali ke Indonesia dan mengadakan training center di Indonesia. Itu menurut pendapat gue adalah jalan tengah. PSSI memiliki dana sekian untuk mengelola training center. Tentunya pasti nanti kalau Sintayong ingin kembali bersama jajaran staf pelatihnya, akan dibiayai kembali ke Indonesianya dan dijamin mungkin protokol kesehatannya, ya. Nggak mungkin kita mempekerjakan orang tidak menjamin protokol kesehatan. Nah, ya, mungkin atas dasar itu, ya, PSSI kesal dengan sikap Sintayong yang justru keluar di media Korea Selatan mengungkapkan kalau PSSI tidak mendukung Sintayong. Memang bagus secara belak-belakan dia, tapi di masa pandemi ini gue justru bukan mendukung, ya, lebih baik di Indonesia aja. Gak usah kita jauh-jauh ke Korea Selatan, toh cuma training center, ya kan, pemusatan latihan, bukan uji coba. Kalau uji coba baru kita tanding ke sana, Korea Selatan terserah, ya. Waktu itu training center pertama kalau nggak salah sudah dituruti oleh PSSI ke Thailand. Program Sintayong awal-awal memang didukung, tapi di era pandemi ini kan krisis.
uang mungkin di PSSI mengalirnya sedikit. Jadi PSSI tidak menyanggupi untuk mengadakan training center di Korea Selatan. Nah, gue akan bahas di sini adalah kalau Coach Shin resmi dipecat oleh PSSI karena indisipliner, siapa pelatih lokal yang cocok untuk menggantikannya? Kenapa gue pilih pelatih lokal? Kenapa gue bilang pelatih lokal? Karena dalam masa pandemi kayak gini nggak memungkinkan untuk kita memanggil jasa pelatih asing dari luar negeri. Orang yang udah kita pekerjakan aja nih Sintayong, Coach Shin nggak mau kembali ke Indonesia, apalagi yang belum terikat kontrak. Ya akhirnya dapat pelatih yang kelasnya sama dengan pelatih lokal. Ini kita pakai jasa pelatih lokal. Ataupun bisa kalau ingin pelatih luar negeri, pelatih non lokal, bisa mengambil dari klub-klub Liga 1. Tentunya akan susah karena pelatih-pelatih itu tentunya memiliki kontrak dengan klub Liga 1 itu. Makanya di sini gue bilang yang paling cocok adalah pelatih lokal di Indonesia yang sedang tidak menangani klub apapun atau tim manapun. Nah itu menurut gue cocok buat dijadikan pengganti Coach Shin untuk sementara waktu sampai pandemi ini selesai dan mencari penggantinya pelatih yang lebih baik. Beberapa nama gue rasa cocok ya buat menggantikan Coach Shin. Di antaranya adalah Indra Syafri. Nah ini ada opsi ya, Indra Syafri kalaupun Coach Shin tidak ingin kembali, Indra Syafri dinaikkan di timnas senior dan U23. Sementara timnas U20 yang tadinya ditangani oleh Coach Indra Syafri kembali ditangani oleh Coach Fahri Husaini. Artinya Coach Fahri kembali bereuni dengan Bagus Kavi dan kawan-kawan dan teman-temannya. Nah itu mungkin akan jadi chemistry yang baik bagi timnas U20 menghadapi Piala Dunia U20 2021 dengan kondisi seperti ini tentunya. Nah, kalau bicara pelatih lain, pelatih lokal yang mungkin yang sedang menangani klub ya, gue suka dengan gaya bermain Aji Santoso. Terus mungkin bisa Stefano Kugura kita coba, karena sukses menangani dua tim berbeda di Indonesia. Tapi tentunya Stefano Kugura memiliki kontrak bersama Bali United. Tapi demi kepentingan timnas, gue rasa Bali United akan rela-rela aja kalau Stefano Kugura dilepas. Tapi kita nggak tahu ya. Mungkin, tapi gue menyarankan Stefano Kugura. Dan bahasa Indonesianya pun sudah lancar karena sudah lama di Indonesia. Akan memudahkan ya berkomunikasi dengan pemain, dan banyak pemain-pemain yang sudah mengenal dia dari zamannya dia menjadi asisten pelatih di Persibaya. Dan itulah beberapa nama. Berikutnya kita akan masuk ke sesi wawancara bersama Saudara Dawam. Gue akan nanya-nanya tentang apa sih yang seharusnya dilakukan PSSI, siapa sih yang cocok menggantikan posisi Coach Shin, apalagi siapa dan bagaimana, itu nanti akan gue tanyakan kepada Saudara Dawam. Dan inilah sesi di akhir dari sesi ini. Mungkin selanjutnya akan masuk sesi wawancara.